kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Purdana, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata Modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif Pembelajaran dengan paradigma pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Contohnya, murid melakukan aktivitas Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi
Pancasila. kita mencoba Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. kita berusaha memandang pandangan dunia. Dan kita ingin berusaha memahami pandangan Kuatkan tekad, kuatkan hati, kemudian menuliskan komitmen perilaku belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kemudian di simultason masih orang yang bisa memproses, saya bisa Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. adanya kolaborasi dan menciptakan kegiatan dari Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu menciptakan kawan. pilihan-pilihan Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang keempat kebutuhan akan pengakuan kemampuan dan kebutuhan akan merasa Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bu, aku nggak mau ke madrasah TPI satu dulu. Nah, misalkan seperti itu, siswa punya kebutuhan untuk memilih sendiri. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan ini juga penting ya, apalagi di zaman sekarang. Kalau bahasa kerennya sekarang itu healing, healing. Itu kebutuhan sekarang, healing itu menjadi sangat penting dibanding kebutuhan sandang, pangan, papan ya. Apalagi sekarang di story tersebut kan banyak sekali dari sekian lama purnama tidak healing, akhirnya kita healing. Nah, itu kebutuhan akan merasa senang itu sekarang menjadi seperti diutamakan, padahal kan tidak ya. Tetapi sekarang menjadi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, dari kelima ini, dari penjelasan tadi kita simpulkan yaitu kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam case theory ada 5: kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan akan merasa senang. Dari kelima kebutuhan dasar manusia tersebut, nah, kita akan mengetahui yaitu dunia berkualitas. Apa sih itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi seperti digambarkan di sini, apa itu dunia berkualitas? Adalah tempat khusus di mana yang ada di tempat khusus dalam pikiran kita masing-masing untuk menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dunia berkualitas menurut Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto. Kalau zaman dulu kita sering mendokumentasikan kegiatan kita itu dalam sebuah album foto, misalkan kita kemana gitu, kita cetak gitu, setelah difoto-foto kemudian kan dicetak dalam sebuah album foto, Kalau sekarang entah masih ada yang suka seperti itu atau tidak. Jadi Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya itu tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna,
hal saja yang kira-kira signifikan, maksudnya yang menonjol saja, ya, yang kira-kira penting sekali. Nah, yang sangat signifikan dan benar-benar yang terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Itu pengertian di dunia berkualitas menurut Dr. William Glasser. Konsep disiplin yang dengan identitas gagal. Hukuman itu kan menyakitkan, membuat siswa tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan, akhirnya murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Nah, sedangkan penghargaan juga tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri antara murid yang satu dengan yang lain, kemudian mematikan kreativitas. Keempat, menghukum dengan sistem ranking, dan yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya, karena tadi merusak hubungan sifat iri. Nah, ini yang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita membentuk konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu dibuat dengan penguatan jangka panjang. Setelah itu perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Restitusi merupakan proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, misalkan murid kita itu melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Nah, kita akan melakukan sebuah proses di mana kita memperbaiki kesalahan mereka. Maksudnya siswa itu memperbaiki kesalahan mereka atau pelanggaran yang mereka lakukan, kemudian mengembalikan mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses restitusi dengan 3 tahapan, yang setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip dari 3 kontrol. Ini yang nanti dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Jadi yang pertama validasi tindakan. Kita akan memvalidasi tindakan bersama siswa yang melakukan pelanggaran tersebut. Misalkan gini, kamu tadi melakukan tindakan apa? Nah, itu merupakan tindakan yang benar atau salah. Hasil validasi tindakan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu maksudnya, tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas apa dulu? Keyakinan kelas yang mana? Seperti itu. Yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Kemudian setelah kita melakukan validasi tindakan, menanyakan keyakinan, kita melakukan menstabilkan identitas. Nah, dari tindakan kamu tersebut, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi nanti si siswa tersebut atau murid kita tersebut itu akan kita kembalikan ke pribadi yang lebih kuat, seperti itu ya. Jadi misalkan nanti siswa tersebut melakukan tindakan tidak mengerjakan PR, Ibu, nanti saya akan mengerjakan PR di jam istirahat sebanyak 3 kali, misalkan seperti itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Kita memposisikan diri kita itu ada di mana? Kalau kita sebagai penghukum ngomongnya gini, patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan, itu sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, itu supaya si anak tersebut merasa kecewa. Kemudian kalau kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, itu sebagai teman. Tapi kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, itu sebagai pemantau. Yang kelima yaitu manajer. Di sini
manajer itu kita sebagai manajer seperti tadi ya restitusi menanyakan meletak kesalahannya sendiri itu ada di mana, kemudian konsekuensinya tadi dari kesalahan anak tersebut bagaimana. Contoh kasus yang pertama yaitu pada suatu hari seperti biasa ayah berangkat sekolah, namun tidak seperti biasanya. Ayah tidak mengenakan seragam sekolah lengkap. Ayah tidak memakai sabuk dan bajunya itu dikeluarkan karena kan dia pupuk berangkat sekolahnya. Karena sehari sebelumnya dia menginap di rumah neneknya dan dia tidak pulang malam harinya karena hujan. Kemudian pagi harinya ayah pulang ke rumah dan tidak menemukan sabuk sehingga dia tidak berangkat sekolah dengan tidak memakai sabuk. Itu contoh kasus. Kita akan belajar menerapkan segitiga restitusi pada kasus yang pertama. Kasus yang kedua yaitu pada siang harinya ketika guru sedang mengecek PR siswa, ditemukan bahwa ada siswa yang tidak mengerjakan PR, yaitu yang bernama Bain. Namun ketika PR dicocokkan, Bain dapat mengerjakan soal dengan lancar. Anehnya seperti itu, ya. Padahal dia tidak mengerjakan PR, tapi ketika dia mau maju, dia bisa mengerjakan PR. Ketika ditanya, Bain menjelaskan bahwa dia tidak mengerjakan PR karena semalam dia asik bermain game online. Sekarang kan banyak ya Bu ya tentang game online itu, ML apa FF itu namanya. Mau mabar bersama kawan-kawannya hingga menang, itu yang menyebabkan dia tidak mengerjakan PR semalam.
setelah diadakannya penerapan segitiga restitusi, kita akan menyaksikan testimoni dari kedua siswa yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, melihat respon atau umpan balik yang diberikan oleh murid terhadap penerapan budaya positif tersebut, saya merasa senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil Pancasila. Sehingga kan tadi kan sudah dikembalikan menjadi karakter yang lebih kuat, sehingga mereka akan terbentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya, 6 dimensi profil pelajar, 6 profil pelajar Pancasila. Ya, udah mandiri. Apalagi nih, Bu? Gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal. Terus apa lagi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang sendiri yang dapat saya lakukan adalah hal yang sudah baik adalah budaya positif dan keyakinan kelas yang sudah disusun bersama dengan berpihak pada murid. Hal yang perlu diperbaiki kita sebagai guru adalah meletakkan posisi kontrol kita. Seperti yang tadi saya sebutkan, posisi kontrol kita kan ada 5, ya. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pemantau, keempat sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kita harus meletakkan posisi diri kita itu sebagai manajer. Ya, kita harus memperbaiki posisi kita sebagai manajer jikalau ada suatu pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh anak didik kita. Pun kita sering ya, Bu, Pak, sebelumnya itu kita sering memposisikan diri sebagai penghukum. Tentu semua sudah pernah, saya juga pernah. Kemudian sebagai pemantau saja, jelas sebagai pemantau saja. Kemudian sebagai teman. Maksudnya kita sih ya sebagai teman dikarenakan kita itu beranggapan agar lebih dekat dengan murid, dengan siswa, supaya ada kedekatan seperti orang tua terhadap siswanya, terhadap anaknya, maksudnya seperti itu. Namun yang terjadi itu apa? Terkadang itu kita sebagai guru merasa tidak dihormati. Gini apa nggih? Tidak dihargai oleh siswa karena terlalu dekatnya dengan siswa. Mereka kadang tidak menghormati. Seperti itu galaunya kita itu seperti itu. Nah, setelah mempelajari budaya positif, saya itu berusaha memposisikan diri sebagai manajer. Dan kadang-kadang memang sih, kadang juga tidak memungkinkan hanya sebagai pemantau. Tapi kita harus bisa memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Seperti itu, ya. Perasaan setelah kita itu sebagai manajer, nanti itu kita itu akan lebih dihormati, lebih dihargai sebagai seorang guru di mata murid kita, di mata siswa kita. Seperti ini. Perbedaan yang saya rasakan adalah ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi tersebut, kita sudah memposisikan diri kita itu sebagai manajer, maka yang dirasakan oleh murid yaitu murid secara sadar mau bertanggung jawab atas
pelanggaran yang telah dilakukannya. Dia sadar sendiri, ya Bu, saya melakukan kesalahan ini. Oke Bu, saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan melakukan ini dan ini. Seperti itu. Kemudian setelah itu dia akan memperbaiki kesalahannya, kemudian dia akan kembali ke komunitasnya, ke kelasnya, ke lingkungannya dengan pribadi, dengan karakter yang lebih kuat, ya, sehingga tidak ada pembulian, tidak ada ojek-ojekan seperti itu. Dia akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, hal penting yang lainnya adalah dalam penerapan budaya positif di kelas dan juga di sekolah adalah dengan adanya penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah ini adanya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua atau wali murid atau juga dengan masyarakat sekitar, sehingga terwujud lingkungan belajar yang aman, nyaman, harmonis. Seperti itu kan yang kita harapkan, gitu. Nah, karena budaya positif itu sendiri akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari lingkungan rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita mengupayakan sekuat mungkin, sekeras mungkin menerapkan budaya positif di kelas sekolah. Namun ternyata di rumah tidak dibiasakan. Itu yang akan sulit. Okay? Nah, makanya kita juga harus melakukan kolaborasi dengan orang tua atau wali murid seperti itu. Diharapkan semua lini atau semua aspek baik di sekolah, baik dari keluarga, dari masyarakat itu saling mendukung adanya budaya positif tersebut. Materi berikutnya yaitu tentang prosedur pembuatan keyakinan kelas. Jadi dalam menciptakan sebuah budaya positif, kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, prosedurnya apa sih? Kita akan kupas lebih dalam lagi. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang ketiga, dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Keyakinan kelas sendiri itu apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi apa sih apa keyakinan kelas dan apa itu peraturan? Nah, kalau peraturan itu masih bersifat lebih umum. Ya, kalau di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, kemudian lebih rinci dan konkret. Ya, lebih rinci, lebih detail lagi. Kemudian apa itu keyakinan kelas? Yaitu berupa pernyataan-pernyataan yang masih bersifat universal, sifat umum. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi nanti itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Ya, tidak dalam kalimat misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, bukan seperti itu, tapi dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Ya, nanti kita akan mencari tahu contoh-contoh keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas tersebut hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan terlalu banyak ya, yang hal-hal yang penting dan mudah diingat saja oleh semua warga kelas atau warga sekolah.
Kemudian berikutnya yaitu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Memang misalkan saya mau mencontoh keyakinan kelas di kelas yang lain, itu tidak bisa. Antara kelas yang satu dengan kelas yang lain tentu lingkungannya berbeda. Apalagi antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Memang bisa kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi kita harus juga melihat lingkungan di sekolah masing-masing. Kemudian berikutnya itu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat ya. Jadi nanti kan ada dalam prosedur pembuatan keyakinan kelas, kita harus melibatkan semua warga kelas atau semua warga sekolah jika memang itu sebuah keyakinan sekolah untuk berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti ada curah pendapatnya, ada curah pendapat antara misalkan siswa dengan siswa yang satu dengan siswa yang lain, antar warga sekolah yang satu dengan yang lain. Keyakinan kelas setelah dibuat, kita itu harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari misalkan semester 1 kita sudah bikin keyakinan kelas seperti ini ya. Nah, kita harus bersedia meninjau kembali untuk semester berikutnya. Tentu kan ada perbedaan di tengah waktu tersebut. Ada perbedaan. Kalau semester 1 ada misalkan perubahan keyakinan kelas yang ini kita hapus dan diganti yang ini, misalkan seperti itu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas yang seperti yang tadi. Yang pertama yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi setelah mengumpulkan semua curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati tentang keyakinan kelas tersebut, kemudian kan dicatat, dimasukkan ke misalkan setelah ditulis dulu kemudian ditulis di kertas biasa, kemudian diganti di kertas yang agak gede lagi, lebih besar lagi, bisa ukuran kertas A4 atau ukuran kertas poster ya, misalkan segini. Kemudian atau bisa juga dibuatkan banner, kan sekarang cantik-cantik sekali ya. Terus dipasang di tempat-tempat yang strategis, yang tempat yang umum, yang bisa dilihat oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Yang kemudian nomor ketiga yaitu menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti yang tadi saya bilang, dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut tidak menggunakan kalimat negatif, tidak ada kata dilarang, jangan seperti itu, tapi menggunakan kalimat positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, diubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Ya. Tadi kan jangan berlari, jangan berlari kan lawannya berjalan ya. Supaya nggak berlari jadi berjalan. Diganti menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat yaitu tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat ya. Dan tadi yang sudah ditulis, kemudian tinjau kembali. Perlu ditinjau kembali itu sudah kira-kira sudah pas atau belum. Kemudian nomor 5, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Misalkan bersama teman sejawat, bersama kepala sekolah, ditinjau lagi, Pak, Bu, ini kira-kira bulan apa dereng keyakinan kelas sudah sesuai apa belum ya. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinannya. Jadi pertama kan tadi kan keyakinan kelas kita kumpulkan dari sejumlah 27 siswa misalkan ya. Kemudian dirangkum kembali menjadi 3 sampai 7 prinsip keyakinan saja, tidak usah
kemudian misalkan disebarkan lagi. Yuk anak-anak, kira-kira ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin atau tidak? Kalau sudah disepakati, ada tangan ya, misalkan seperti itu. Perlu itu. Kemudian yang ketujuh yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya, tadi ya sudah dijelaskan tadi misalkan di depan kelas atau di sini. Nah, pokoknya yang kelihatan oleh semua warga sekolah. Contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini tetap hormat ya. Ini. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Contohnya lagi, untuk diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, sebelum diseminasi saya berakhir, mari kita tonton video berikut ini terlebih dahulu, oke? Nggih. Nggih, Pak. menggerakkan semua orang yang ada di tempat tersebut untuk bareng-bareng menggerakkan si pohon mangga yang roboh, yang tumbang di jalan. Kan tadi kan kejadiannya itu kan macet nih, gak ada yang mau bergerak, ada polisi, ada orang dewasa banyak sekali. Namun yang tergerak baru si anak kecil tersebut, ya. Nah, dari video tersebut kita dapat mengambil hikmahnya. Kita sebagai guru, mulai dari khususnya saya, mulai dari kelas saya, kemudian sekolah, insya Allah, kemudian insya Allah lagi
dengan menggerakkan. Tergerak dari dalam hati, bergerak dan menggerakkan semua komunitas yang ada di lingkungan. Itu adalah sebuah slogan CGP. CGP itu slogannya begini. CGP tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya berharap semuanya dapat tergerak di dalam hatinya, bergerak, kemudian mengambil tindakan dan menggerakkan semua komunitas yang ada di lingkungan sekolah SD Negeri Gedung Kelor 2, kemudian di sekitar masyarakat lingkungan desa Gedung Kelor 2, Kecamatan Warurejo. Demikian tadi video, semoga kita bisa mengambil, kita bisa memetik pesan dari video tersebut. Video yang sangat mengharukan sekali dan sangat, meskipun ini dari India, tapi ini sungguh luar biasa sekali. Kita untuk mereview diseminasi saya tersebut, aksi nyata saya tersebut. Mohon nanti berkenan untuk mengisi link, ya, untuk mengisi link review, untuk kemudian untuk mengukur seberapa pemahaman Bapak Ibu semuanya dalam menyerap materi atau informasi yang telah saya sampaikan. Itu bukan dulu, tapi hanya untuk mereview kegiatan saya saja. Seperti itu. Okay. Berkaitan dengan dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan aksi nyata 1.4. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah ataupun kelas. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan alih ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, apa itu keyakinan? Keyakinan itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih terperinci dan lebih konkret. Keyakinan juga bisa berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Keyakinan itu sendiri senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dalam keyakinan, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian setelah curah pendapat, kalian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah sebagai berikut. Adapun prosedur pembentukan yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Prosedur yang kedua dari pembentukan keyakinan kelas tersebut adalah mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat.
Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang ketiga adalah susunlah atau menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian menggantinya atau gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi semua kalimatnya menggunakan kalimat yang positif. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang keempat adalah meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang kelima adalah meninjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3-7 prinsip atau keyakinan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang keenam yaitu setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga, yaitu murid. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang ketujuh yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi bisa dibentuk dalam sebuah lembar poster atau banner yang semua bisa melihatnya dengan jelas. Prosedur yang ketujuh yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah atau semua warga kelas. Misalnya bisa dibuat dalam bentuk poster atau sebuah banner sehingga semua warga sekolah atau warga kelas bisa melihatnya dengan jelas. Berikut ini adalah video prosedur pembuatan keyakinan kelas 6B. Berikut ini adalah video prosedur pembuatan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Hari ini adalah hari pertama kita bertemu di semester 2. Ada apa lagi apa? Silakan cepetan pakai sepatunya dipakai. Ya, hari ini adalah hari pertama kita masuk ke semester 2. Sebelum kita memulai aktivitas di semester 2, kita akan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Nanti Bu Guru akan membagikan sebuah kertas masing-masing satu anak satu. Kita akan tuliskan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita ini akan dipakai untuk selama 1 semester ke depan. Ya, 1 semester ke depan. Kira-kira kesepakatan kelas ini kita akan sepakat maksudnya itu apa?
Hodi, Hodi. Wah, ajak yang video game lah. Ya. Reza. Terserah nempelnya mau gimana. Nizam.
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.